Maka ketika kita setelah imam menutup sholatnya itu dengan assalamualaikum, bukan nikmatullah, bukan hidayatullah, tapi cuman dua kalimat inilah yang terkenal, assalamualaikum, salam dengan rahmat. Ulama berbeda pendapat tentang wabarakatuh, boleh dijaharkan, diucapkan secara terang-terangan, boleh diam. Makanya ada imam biasanya assalamualaikum warahmatullah, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan rahmat. Ternyata rahmat ini begitu spesial. Apa sebab? Kalau nikmat tadi yang diberikan kepada kita, kita suka. Tapi kalau rahmat Allah beri kepada kita, kita belum tentu suka. Tapi kita harus rebo dan rela terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Maka di Al-Baqarah itu ada ayat, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tertimpa musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami ini kembali kepada Allah. Setelah itu ada ayat penguatnya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah atau keredaan Allah dan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah musibah Allah katakan rahmat. Maka alhamdulillah, nampaknya di bulan Desember ini banyak rahmat Allah yang turun. Hujan itu adalah rahmat Allah. Kenapa rahmat Allah? Tak semua orang suka dengan hujan. Orang yang punya kebun itu dia suka dengan hujan. Kenapa sebab? Karena hujan menyirami kebunnya, suburlah kebunnya. Tapi kalau orang yang tukang bata, baru dijemurnya batu bata, tak senang dia. Baru dijemur, dah turun hujan, belum kering lagi. Orang tukang bata tidak suka dengan hujan. Makanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tak semua orang suka. Maka kita juga nanti masuk surga ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga bukan karena amalan kita. La ilaha illallah. Betul Ustaz, betul. Bahkan sahabat bertanya kepada Nabi, bahkan engkau wahai Rasul? Iya, aku masuk surga bukan karena amalanku, tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Karena amalan kita pasti juga ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah. Kalau kita analogikan, kita kiaskan, rahmat Allah itu seperti apa? Kita orang tua punya anak umur sekitar 5 tahun, sudah bisa ngomong, dah bisa minta sesuatu. Tiba-tiba anak atau cucu ini minta sesuatu yang tak mungkin bisa dipakai dia. Contoh, kayak tuh pak minta mobil, kata dia. Anak umur 5 tahun dah minta mobil. Kira-kira orang tua yang punya kasih sayang kepada anaknya ngasih tidak? Tidak, karena punya kasih sayang. Tapi kalau logikanya, kalaulah orang tuanya tadi sayang kepada anaknya, seharusnya orang tuanya ngasih mobil tadi karena permintaan anaknya. Karena kita kalau saking sayangnya kepada anak atau cucu, apapun yang dimintanya kasih. Tapi kalau kita betul-betul sayang kepada anak cucu kita, umur 5 tahun dah minta mobil, belum sampai kakinya lagi bu, minjak gas, belum nampak lagi, terhalang sama dashboard mobil. Tak mungkin kita kasih. Begitulah kasih sayang Allah kepada manusia. Seperti itu, belum tentu dikasih kepada kita. Maka hadirin majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari tadi saya bicarakan tentang rahmat. Apa sebab? Nabi ini turun kepada kita adalah rahmat Allah juga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya apa?
tak semua manusia yang suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menolak dakwahnya, ada yang langsung ikut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ikut langsung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pembahasan kita ini tentang rahmat juga, masalah toleransi. Ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam umatku itu adalah rahmat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nih agak ketar-ketir dikit pembahasannya. Apa sebab? Setiap datang bulan Desember, Januari, datang terus pertanyaan kepada ustadz-ustadz. Diam-diam 3 tahun di Baitul Arqam, Darul Arqam, terkenal tuh Darul Arqam. Kemudian setelah 3 tahun ternyata dakwah ini tercium oleh kaum musyrikin, tercium sama mereka, dan ini bisa membahayakan eksistensi agama-agama mereka. Mereka akan menyekutukan ada Lata, Uzza, Mana, berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah, yang besar-besar Lata wa Uzza. Nah, mereka ini datang kepada Abu Thalib, paman Nabi, Abu Thalib. Jadi berdiskusilah, wahai Abu Thalib, Abu Thalib pembesar. Maka orang kafir Quraisy ini segan terhadap Nabi karena punya paman, yaitu pembesar, salah satu pembesar sukunya. Maka dilobilah Nabi ini. Nabi, wahai Muhammad, kalau engkau ingin harta, maka akan kami kumpulkan satu Makkah ini, engkau menjadi orang yang paling kaya di Makkah ini. Ditawarkan Nabi agar menghentikan dakwahnya. Lalu ditawarkan lagi Nabi ini, kalau tak cukup dengan harta, engkau mau tahta, kami kasih engkau jabatan yang paling tinggi di Makkah ini. Mau jadi pemimpin, silahkan, kata kafir Quraisy. Kalau tak cukup juga dengan tahta, kami tawarkan engkau dengan wanita. Wanita mana yang engkau mau? Itu. Tapi apa jawab Nabi? Tidak. Nabi menolak ajakan tawaran dari kafir Quraisy. Akhirnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ginilah Nabi. Pandai orang kafir Quraisy ini menawar, Pak. Apa yang ditawarkannya? Kalau kau pun tak mau harta tahta wanita yang aku tawarkan tadi, ini sampai larut malam berdiskusi sama Nabi Muhammad SAW. Sampai larut malam. Lalu terkeluarlah dari mereka, Nabi, ini kita memang beda. Beda katanya, Pak. Dia sadar. Orang jahiliyah dulu sadar Islam dengan berhala-berhala itu beda. Tapi orang sekarang, ini orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang. Tapi orang sekarang sudah S1, S2, S3, bahkan profesor, doktor, menganggap semua agama sama. Ini orang jahiliyah. Tahu, dia mengatakan dia beda. Wahai Nabi, wahai Muhammad, kita beda katanya. Sekarang ini bahaya, Pak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ada ciri-ciri manusia. Wa minan nasi mayu'jiba qawluhu mayu'jibuka qawluhu. Orang-orang di antara manusia ini yang perkataan itu menggiurkan, atau perkataannya itu bisa membuat kita terlena, terpana. Wa yashhadullah, dan bersaksi kepada Allah. Bersaksi kepada Allah. Fahuwa aladul khisam. Padahal mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Makanya ada orang pintar tapi diselewengkannya agama Allah Subhanahu wa taala. Tak tahulah demi apa, entah demi dolar. Makanya ada paham liberalisme, menganggap semua agama benar. Macam mana semua agama benar? Padahal kul huwallahu ahad. Allah lah satu-satunya. Makanya kalau ada perkataan agama Islam adalah agama yang paling benar, salah. Yang betul adalah agama Islam satu-satunya agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Artinya kalau paling benar, ini benar, ini benar, ini benar, tapi ada yang paling benar. Itu salah dalam akidah kita. Maka ditawarkan, kalau kau tak mau harta tahta wanita tadi, wahai Muhammad, kata kafir Quraisy, bagaimana kalau gini, aku menyembah Tuhanku setahun ini, tapi tahun depan, setahun kemudian engkau menyembah Tuhan kami. Itu yang ditawarkan sama kafir Quraisy.
Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Seandainya matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku diberikan kepadaku, takkan aku biarkan, dan aku tak mau menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah berjalan. Maka sejak saat itu ada namanya surat Al-Kafirun. Itulah asbabun nuzul. Kalau ayat Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis biasanya asbabul wurud, sebab turunnya wahyu Al-Quran. Kenapa turunnya Al-Kafirun? Karena Nabi diajak oleh kafir Quraisy. Maka qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi kafir itu istilah orang yang sering mengajak-ngajak kepada agama mereka, kepada berhala. Kafir satu, kafironi dua, kafiruna jamak dari kafir. Maka dikatakan surat Al-Kafirun. Banyak yang mengajak Nabi seperti itu. Maka turun surat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ingat, ini pakai a'bud, aku. Artinya masalah akidah ini kita masing-masing. Artinya kekuatan akidah itu ditanyakan kepada diri kita. A'budu, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tak perlu repot-repot menyembah Tuhan yang aku sembah. Makanya heran kita, Pak. Sejak kapan nih? Sejak kapan ada macamnya toleransi? Toleransi itu kan membiarkan berlapang dada orang beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Bukan mengucapkan malah kayak seperti toleransi itu harus ikut nimbrung kepada mereka atau ikut pesta mereka. Kita tak ikut. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum. Dan aku tidak sebagai penyembah Tuhan kalian, apa yang kalian sembah. Makanya ini perlu kita kuatkan akidah kita, kuatkan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah toleransi Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat terakhir tadi, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka hadirin sedang sholat Jumat, yang sholat Jumat pula. Maka ini hari Jumat kan, tadi baru Jumat soalnya. Hadirin sholat maghrib yang berbahagia. Ini dia, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak orang-orang sekarang ini munafik. Idza hadatsa kadzaba, kalau dibicara berdusta. Kenapa? Mengajak untuk kita mengucapkan selamat. Makanya ternyata kalau kita kaji-kaji, ini ada ulama beranggapan, ini masalah ucapan, bukan ikut beribadah, masalah ucapan. Ada perbedaan ulama. Tadi kita kaji dari segi sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau dari segi fikihnya, ternyata ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Pertama, pendapat yang membolehkan. Jangan terkejut, nanti saya sebutkan syekh-syekhnya, rupanya syekh ini membolehkan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, salah satu ulama yang membolehkan untuk mengucapkan selamat Natal. Kemudian Syekh Ali Jum'ah, muftinya Darul Ifta Mesir. Jadi kalau di Mesir itu ada MUI-nya Mesir, itu Darul Ifta. Dulu beliau mantan atau pernah menjadi namanya fatwa, mufti, ahli fatwa, Syekh Mufti. Dan beliau sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah. Syekh Ali Jum'ah mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang non-muslim, tapi jangan sampai mengganggu akidah kita. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan boleh. Kepada siapa? Kepada
orang-orang non-muslim atau orang Kristen yang tidak memerangi kita dan tidak mengeluarkan kita dari negara kita. Nah, maka ada dalil mereka nih. Jadi kalau Darul Ifta membolehkan Mesir membolehkan Pak. Kemudian MUI Uni Emirat Arab membolehkan juga. Kemudian Majelis Ulama Eropa membolehkan juga untuk mengucapkan selamat Natal. Ternyata ada perbedaan pendapat. Ternyata kenapa ada beda pendapat? Beda pendapat ini ulama mengatakan tidak ada nas atau dalil yang secara tegas lugas Rasul itu melarang untuk mengucapkan selamat Natal. Padahal Nabi dulu hidup bersama Bani Quraisyah Yahudi, kemudian bersama orang Kristiani. Ini yang membolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Mumtahanah. Jadi mereka itu mengambil dalil yang umum, bukan dalil yang khusus. Dalil yang umum. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yukhrijukum min diyarikum wa lam yuqatilukum wa antabaru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Itu Al-Mumtahanah ayat 8. Apa kata Allah? Allah tidak melarang orang-orang berbuat baik. Allah tidak melarang orang beriman untuk berbuat baik dan berbuat adil. Kepada siapa? Kepada mereka yang tidak mengeluarkanmu dari negaramu dan tidak memerangimu. Artinya apa? Allah membolehkan kita berbuat baik kepada non-muslim. Maka mereka menganggap ini adalah muamalah saja. Maka seperti basa-basi, kayak selamat siang, selamat sore, tapi dengan syarat kalau Syekh Ali Jum'ah tidak mengganggu akidah kita. Kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi boleh kita mengucapkan kepada mereka, tapi tidak kepada orang-orang yang memerangi kita. Makanya boleh. Tapi ada ternyata ulama yang mengharamkan, jatuhnya mengharamkan, tidak boleh untuk mengucapkan selamat Natal. Siapa saja? Ada. Tak bisa kita katakan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ini masalah kontemporer, masalah yang baru-baru ditanyakan sekarang. Yang menjawabnya adalah syekh-syekh yang sekarang. Makanya yang mengharamkan itu seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, kemudian Syekh Ibrahim bin Ja'far, kemudian Syekh Ja'far At-Talhawi. Itu mereka mengharamkan untuk mengucapkan selamat Natal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana mereka dalilnya? Dalilnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka ia seperti kaum tersebut. Maka kita kadang miris juga Pak Bu. Apa sebab? Dia bukan beragama Kristen, dia bukan beragama non-Muslim, tapi dipakaikan macam ada topi-topi Santa Claus seperti itu. Padahal itu bukan termasuk budaya kita. Padahal toleransi itu sebenarnya adalah bagaimana kita berlapang dada kepada kepercayaan orang lain. Ini tidak tahu kita sejak kapan toleransi ini berubah maknanya. Kalau kita toleransi seharusnya kita mengucapkan, ikut merayakan. Nah, itu sudah bahaya. Makanya perlu kita pahami makna toleransi sesungguhnya. Toleransi ala Rasulullah. Kita lihat Rasulullah berkata, Rasul bersabda, "May yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, seharusnya dia tidak menyakiti tetangganya. Itu toleransi dalam muamalah. Dan Rasul tidak membeda-bedakan mana tetangga yang muslim, mana tetangga non-muslim. Tak membedakan. Artinya apa? Toleransi kita kepada siapa saja, apapun agamanya, tidak menyakiti tetangga kita. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalau engkau masak sampai tercium baunya tetangga kita, maka berikanlah kuahnya. Tapi hadis ini dibaca secara utuh. Itu kalau kita masak kuahnya saja.
Kalau masak daging kuah, jangan kuahnya dikasih, dagingnya juga dikasih, jangan kuahnya saja. Beruntunglah kita nanti, mana tahu kita bertetangga dengan orang yang punya rumah makan pakai hadis Nabi, saya mencium bau rendang di rumah makan. Seharusnya ngasih kan. Kalau tak kasih, tak mengamalkan apa yang diamalkan Nabi, bahaya pula. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bertetangga, bertoleransi kepada orang non muslim. Maka kenapa ulama-ulama berbeda pendapat? Mereka menganggap ada mengucapkan selamat Natal itu masuk ke ranah akidah. Ranah akidah. Artinya apa? Merusak akidah kita. Kalau kita ikut merayakan atau mengucapkan selamat Natal, artinya kita membenarkan apa yang mereka lakukan. Kalau bahasa Arabnya selamat Natal, Eid Milad. Artinya apa? Ulang tahun. Tahunnya Isa Al-Masih. Kalau di barat, makanya Majelis Ulama Eropa itu membolehkan. Kenapa? Karena bagi mereka biasa. Merry. Kan Merry Christmas katanya kan? Biasa. Tapi kita nak tahulah. Dulu perasaan saya punya tetangga orang Kristen, tapi mereka tak memaksakan saya untuk mengucapkan selamat Natal. Tak pernah. Mungkin mereka juga tak berharap, tak berpengaruh atas apa yang mereka rayakan. Begitu juga kita juga harus punya prinsip. Ketika kita merayakan Idul Adha, Idul Fitri, tak kita harapkan ucapan rayaan dari mereka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah kekinian. Maka saya pusing nih, setiap Desember pasti ada WA ditanya sama Ustadz, gimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Maka saya katakan, Bapak siapa? Bapak siapa? Tokoh masyarakat kah? Tokoh public figure kah? Orang penting kah? Kita tidak tahu nanti kita. Makanya kita ini punya 3 ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah saudara seakidah, seagama Islam. Ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini adalah ukhuwah persaudaraan sebangsa setanah air. Ada ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan karena kita sesama manusia. Makanya nanti mana tahu kan, ada di antara kita ini menjadi gubernur, menjadi presiden, itu dia punya pendapat sendiri. Apakah mengucapkan selamat Natal boleh atau tidak? Karena kita heran nanti, tiba-tiba kita menokohkan, mensucikan tokoh ini. Selama ini dia berpendapat tidak membolehkan selamat Natal, tiba-tiba menjadi public figure, menjadi pejabat. Diundang ke tempat ibadah, ke gereja. Akhirnya apa? Akhirnya dia punya pendapat-pendapat yang lain. Maka ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilafu ummati rahmat. Makanya beda pendapat umatku adalah rahmat. Maka masalah ini sudah selesai sebenarnya di masa fikhiyah, masalah ijtihadiyah, masalah ijtihad ulama. Maka tak bisa juga kita salahkan Syekh Yusuf Qaradawi yang membolehkan. Kita siapa? Kita hafal Quran aja mungkin kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Kul, 3 kul mungkin yang kita hafalkan. Beliau hafiz Quran, buku ciptaannya banyak. Lalu kita menyalahkan Syekh Yusuf Qaradawi? Tak bisa. Rahimahullah, sudah meninggal kemarin. Kemudian kita mau menyalahkan Syekh Al-Jum'ah yang membolehkan selamat Natal. Mungkin beliau punya pandangan lain tentang itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada tetangga kita yang sesama muslim, dia mengucapkan selamat Natal, mungkin dia berpendapat dengan pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menganggap itu hanya basa-basi. Ternyata basa-basi itu ada kepanjangannya, bahas sana, bahas sini. Kalau tak tahu mungkin baru tahu, alhamdulillah tahunya dari Ustaz Baharudin. Bahas sana, bahas sini, basa-basi. Tapi itu tadi ada pendapat yang lain yang mengharamkan. Kalau kita bukan siapa-siapa, tak punya kenalan orang non-muslim, kenapa kita harus buat status selamat merayakan Natal bagi yang merayakan? Ingin dikomen. Kalau kita tak punya kawan, sudah diam saja. Makanya mayu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dari akhir, diam sajalah atau berkata baik. Makanya saya tanya, kalau orang bertanya kepada saya,
apa hukumnya mengucapkan selamat Natal? Maka saya tanya dulu, Bapak siapa? Presiden, bupati, gubernur, ulama? Kalau orang penting mungkin saya kasih pendapat, 2 pendapat. Ustadz, Bapak, ada 2 pendapat. Pendapat Syekh Yusuf Qaradawi ini, pendapat Syekh Ali Jum'ah ini, Syekh Ibrahim Ja'far ini, Ja'far Talhawi ini. Rata-rata Mesir membolehkan. Kenapa? Karena Mesir rata-rata ada Kristen juga, Kristen Koptik, Kipti, Ortodoks. Maka kalau di Mesir itu bisa membedakan mana orang Islam sama mana orang Kristen. Tiba-tiba ada tatonya di sini. Kalau laki-laki ada tato di sini, silang, orang Kristen berarti. Kemudian kalau cewek itu biasanya tak berjilbab. Kalau tak berjilbab berarti Kristen. Kalau berjilbab, Muslim. Kalau tak berjilbab tapi di Muslim, itu dipertanyakan kemuslimannya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bukan tokoh, bukan public figure, kenapa kita harus mengucapkan selamat Natal? Maka kita punya prinsip seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti syekh-syekh ini tidak mengikuti Nabi. Karena apa? Itu saya katakan tadi. Tidak ada nas dalil secara tegas mengatakan bahwasanya Nabi itu mengharamkan untuk mengucapkan Natal. Tidak ada. Maka yang diambil dalil-dalil umum. Kalau ditanyakan Ustadz Bahar memilih yang mana, nanti kita bincangkan. Pilih yang mana? Maka kalau saya berpendapat saya ini bukan siapa-siapa. Kalau saya bukan siapa-siapa, tak perlulah rasanya kita mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selesai masalah selamat Natal, kita tidak mengucapkan. Ada yang paling tragis, ditanya sama jamaah, Ustadz, ini kami, bos kami non-muslim. Kemudian ketika Natalan dia mengundang kami untuk ikut datang acara Natalannya. Bagaimana kami yang anak buah ini harus ikut atau tidak? Maka inilah yang saya katakan tadi. Ini yang toleransi yang sudah diselewengkan oleh orang-orang munafik, orang-orang orientalis. Makna toleransi yang sudah diselewengkan, liberalisme. Bahaya. Makanya orang-orang munafik nih, ya Allah ya Rabb, kalau fasik masihlah. Kalau munafik ini tidak jelas dia sholat sama kita tapi ide pikirannya beda. Masya Allah tabarakallah. Maka kita berdoa semoga kita terhindar dari orang-orang munafik dan diri kita tak menjadi orang munafik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi? Ini yang beda pendapat. Makanya orang Majelis Ulama Eropa itu membolehkan untuk mengucapkan selamat Natal dan bahkan boleh datang untuk acara Natalannya. Kalau Majelis Ulama Eropa boleh datang. Tapi kalau makan-makan jaga-jagalah. Karena kita tak tahu, karena untuk berhati-hati wallahu alam, karena bahannya entah kualinya, walaupun sudah bersih tapi minimal minyaknya atau lemaknya mungkin nempel di kualinya itu. Maka kita berhati-hati. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita Islam ini harus punya prinsip. Bagaimana? Maka saya katakan tadi, kalau kita bukan siapa-siapa, sebaiknya hanya sebatas muamalah saja, hanya sebatas kita berbuat baik saja. Makanya kalau kita berbuat baik jangan pandang agama. Tapi kalau untuk mengucapkan, kalau rasa-rasa ini ranahnya ranah akidah, jangan ucapkan. Kalau kita rasa-rasanya kita sudah kuat secara akidah, kemudian berpendapat dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, silahkan. Karena Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Ali Jum'ah ini kawannya bukan sesama ulama saja. Kawannya itu pendeta-pendeta, kawannya paus-paus yang dari Vatikan. Maka mungkin saja dia berpendapat seperti ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya prinsip sebagai muslim. Kalau datang Desember ini, kita tidak tahu nanti kita ke depannya seperti apa. Entah kita di camat, entah kita nanti jadi bupati, jadi gubernur, jadi orang penting. Tapi kalau kita punya prinsip, insya Allah, kalau tak ada
faidah, maksudnya tidak ada manfaat untuk kita untuk mengucapkan, untuk apa kita mengucapkan? Itulah kata saya tadi, seharusnya orang-orang beriman kepada Allah hari akhir berkata baik atau diam saja. Sama kita muamalah kepada siapapun tanpa memandang agama. Maka contohkan Nabi Muhammad SAW ketika Yahudi, ada seorang Yahudi meninggal dan Nabi itu sedang duduk-duduk sama sahabat, Nabi langsung berdiri. Berdiri artinya bukan karena dia Yahudi, tapi kesakralan kematian seseorang. Makanya perlu kita menghormati orang yang berbeda dengan agama kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah nanti misal punya tetangga non muslim, kita tak mesti mengucapkan selamat Natal. Maka di Desember ini lagi marak. Makanya kalau Indonesia itu gitu. Padahal masalah ini sebenarnya sudah selesai dibahas, tapi masih enak saja untuk dibahas. Kemudian kalau datang Maulid Nabi nanti berdebat Maulid Nabi itu boleh atau tidak. Tidak ada Maulid Nabi zaman Rasul, pusing kita. Nanti datang Isra Mi'raj lagi, berdebat lagi. Boleh tidak, Muharram, berdebat lagi. Maka ketika bulan Desember ini banyak perdebatan, hindari perdebatan. Tapi ingat, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilafu ummati rahmat. Mungkin kita yang sekarang mengatakan haram mengucapkan itu, tapi belum tentu nanti kita kalau tinggal di Eropa, kita tinggal di Jerman atau tinggal di Amerika, tak tahu. Karena tuntutan atau macam mana kita bertenggang rasa, berlapang dada, maka sejak saat itu mungkin boleh kita ambil pendapat yang membolehkan untuk mengucapkan selamat Natal. Maka kalau saya tarik, kenapa ulama-ulama ini berbeda pendapat? Karena mereka ada yang menganggap ini adalah akidah, ada yang menganggap ini adalah muamalah, basa-basi aja. Artinya gini, misalnya kan kalau orang berakidah itu, akidah itu kan artinya kebenaran. Seperti inilah, misalnya mobil atau kendaraan kita dicuri oleh orang lain. Kemudian ketika dia mencuri itu, dia melambaikan tangannya dan sampai minta izin. Saya curi ya, minta mobil kendaraannya ya. Ya silahkan. Sampai kita mengucapkan selamat ya atas apanya, atas kendaraannya. Itu mungkin dia menganalogikan akidah. Sama kita mungkin menganalogikan ini adalah kesalahan fatal. Artinya kriminalitas yang paling tinggi adalah mencukutukan Allah. Betul tidak? Mereka yang merayakan Natal berarti mereka mensyukurkan Allah. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, sama kita membuat sama kita kayak tadi, memberikan kata selamat untuk orang yang mencuri. Artinya orang sudah menduakan Allah, orang musyrik, orang kafir yang beda dengan akidah dengan kita mengucapkan selamat. Ini beberapa pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh karena masalah akidah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti tak mestilah kita punya media sosial, punya WA, Instastory. Jangan-jangan saking toleransinya ada nanti Facebook masjid, entah masjid mana, saking toleransinya dia mengucapkan selamat Natal. Enggak, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tak mesti kalian repot-repot datang ke masjid. Misalnya seperti yang ditawarkan oleh kafir Quraisy, setahunlah beribadah sama kami. Kita datang ke gereja setahun, nanti setahun dia datang ke masjid. Tidak, inilah toleransi. Maka dikatakan surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Kafir itu apa? Dari makna kalimat kafaroh. Kafaroh itu menutup, kafir, bahasa Inggrisnya kafir. Kafirun, menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Wahai orang-orang yang menutup diri dari hidayah Allah, yang beda akidah dengan Allah Subhanahu wa taala. La a'budu ma ta'budun. Ini toleransi. Aku tak menyembah apa yang kalian sembah. Maka saya tak tahu sejak kapan toleransi itu dianggap bahwasanya orang toleransi kita yang mengucapkan selamat Natal atau selamat Allahu alam, banyak hari raya yang ada di Indonesia ini. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya agama yang ada di Indonesia ini, artinya banyak juga tanggal merah. Maknanya banyak tanggal merah, banyak liburnya Indonesia ini. Ya tidak? Banyak libur jadi kan? Kita Idul Fitri, orang yang non muslim ikut juga libur. Kemudian Natal, tapi tahun ini nampaknya tanggal 25 tuh hari Ahad, tanggal merah. Hari Senin masuk lagi. Kemudian kalau ada agama lain ikut merayakan seperti Buddha, Hindu, makanya enak kita tinggal di Indonesia. Kalau di Mesir liburnya panjang selama Ramadan. Alhamdulillah, kita pernah merasakan libur Ramadan tuh zaman siapa nampaknya? Zamannya pas presiden ketiga, Abdurrahman Wahid Gus Dur kalau tidak salah. Keempat ya, keempat salah. Berarti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Agus Dur. Yang keempat, salah yang ketiga berarti. Kalau yang ketiga B.J. Habibie nama saya, Baharudin Yusuf Habibie. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bukan siapa-siapa, jangan, tak mestilah untuk mengucapkan selamat Natal, ikut merayakan. Tapi kalau diundang, tak mesti juga datang nampaknya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amuka fi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأموات ويقاضي الحاجة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih dan kurang mohon maaf. Astaghfirukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lipat itu.